Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Sagittarius, ini adalah general reading untuk kalian ya, Sagittarius Sun Moon Rising, oke? Dan ini adalah pembacaan kira-kira apa yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat ini, oke? Baik, sebelumnya harus aku kasih tahu dulu bahwa ini adalah general reading, ini collective energy. Jadi tidak harus resonate dengan semua Sagittarius Sun Moon Rising di luar sana ya. Ambil yang resonate dan jangan paksakan kalau memang tidak resonate, oke? Dan kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung, bisa jadi memang nggak resonate. Jadi jangan dipaksakan harus resonate gitu ya. Kalau emang nggak resonate, nggak paham dengan poinnya, itu oke gitu, jangan dipaksakan gitu ya. Nggak paham sih biasanya nggak resonate ya. Oke, kemudian kalau ada penjelasan yang diulang itu karena mengikuti kartu yang keluar ya. Apalagi kalau kartu yang dibuka itu banyak ya, ada pembacaan yang mirip, ada pembacaan yang sama, lalu ada kartu konfirmasi ya. Jadi memang ada penjelasan yang sama gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau memang tidak cocok dengan cara penyampaiannya, tentu saja kalian tidak harus memaksakan menonton, oke? Terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini, lalu setia kasih like dan share ya. Terima kasih buat support kalian. Oke, kita langsung saja ke fun reading ini, ke general reading ini, apa yang akan hadir di hidup Sagittarius dalam waktu yang relatif dekat ini. Oke, Sagittarius, di sini aku melihat ada Wheel of Fortune sama The Tower sama Five of Pentacles. Ya, ini major arcana jelas ya. Tapi Five of Pentacles-nya itu arcana minor. Dua ini kan major arcana. Ini Sagittarius, kalau yang kulihat, apa yang akan hadir di hidup kalian adalah material abundance, stabilitas dalam finansial atau materi. Itu kalau aku lihat ya. Di kartu Queen of Pentacles sama Four of Wands sama King of Pentacles, ini adalah situasi keuangan kalian yang stabil. Kalau aku lihat, kalian mendapatkan pemasukan, pendapatan ya, perolehan materi yang lebih dari biasanya ya. Bisa jadi ada pendapatan yang tidak diduga ya, dari sumber yang tidak diduga atau jumlah yang tidak diduga gitu ya, di luar ekspektasi kalian, tetapi itu membawa kalian pada kestabilitas, pada stabilitas finansial sih. Oke. Nah, dan yang kalau aku lihat, stabilitas finansial kalian ini akan diikuti dengan pertemuan kalian dengan third party situation. Nah, masalahnya di sini kan general reading ya. Pertama, bisa saja kalian terlibat third party situation di mana itu dari pihak pasangan. Oke? Bisa juga third party ini dari pihak kalian, atau bisa jadi kalian adalah third party-nya gitu, karena ini general reading ya. Tetapi aku melihat di saat kondisi finansial kalian oke ya, di kartu Queen of Pentacles ini dan Four of Wands ya. Jadi di sini ada pencapaian finansial yang luar biasa di tahun ini ya. Lalu ada perayaan lah ya, perayaan kesuksesan kalau aku lihat di sini ya. Di saat kalian memperoleh ini, di situ juga kalian dihadapkan pada third party situation, oke? Nah, kalau aku lihat di sini di kartu ini Wheel of Fortune, The Tower sama Five of Pentacles ya. Ini adalah keadaan di mana kalian ya merasa terpuruk ya. Terpuruk karena kalian mencintai orang lain tetapi kalian tidak bersama orang itu. Oke? Karena ini general reading ya, ini bisa saja vice versa energinya gitu ya. Tapi di sini ada pihak yang merasa sedih, terluka karena terpisah dengan orang yang dia cintai atau dia tidak bersama orang yang dia cintai gitu ya. Kemudian kalau yang kuliah di sini ada situasi di mana orang yang dia cintai itu bersama orang lain gitu ya. Dan ya ini adalah third party situation gitu ya. Ketika dia mencintai orang yang orang tersebut masih bersama orang lain gitu. Itu kan juga ya third party situation lah ya gambarannya, oke? Nah, tapi kalau aku melihat di sini ada situasi di mana ada celah gitu. Third party ini masuk ya, karena dia berhasil masuk, makanya terjadilah third party situation gitu. Kalau tidak berhasil masuk, ya tidak terjadilah situasi seperti itu. Maksudnya tidak terjadilah ya situasi begitu gitu. Tapi aku melihat di saat yang aku bilang tadi soal finansial oke nih, kalian mendapatkan
blessing atau anugerah di finansial yang seperti ini gitu. Aku melihat ada celah nih untuk third party situation ini gitu ya. Gini, bisa saja nih dalam hal karir finansial itu kalian yaitu ada penguatan pendapatan dalam pekerjaan kalian, atau kalian mendapatkan project atau buat project gitu bisa jadi, dan project itu cukup sukses gitu. Jadi aku melihat ya ini lumayan banget ya, ini oke banget ya. Kalau dalam keuangan kayaknya kalian tidak perlu khawatir ya kalau ini resonate gitu. Oke, kembali lagi pada ini The Tower dan Wheel of Fortune ini. Nah, aku melihat di sini ada Three of Cups sama Five of Cups gitu ya. Ya, seperti yang aku bilang tadi situasinya gitu. Nah, Nine of Cups sama Ten of Swords. Nah, ini bagaimana kalian begitu mencintai dia ya. Intinya ada orang yang sangat mencintai ya, menginginkan cinta yang besar. Sebenarnya yang bikin sakit itu bukan rasa cintanya ya. Tergantung definisi cinta juga, tapi yang bikin sakit itu adalah keinginan memiliki yang besar, perasaan yang besar diikuti keinginan memiliki yang besar gitu ya. Gitulah ya. Jadi tidak bisa melihat perspektif lain gitu, tidak bisa melihat situasi lain kalau tidak ya tidak bisa melihat yang lain lah intinya. Kalau tidak bisa mendapatkan orang ini yang dia rasakan, dia hanya terluka gitu. Jadi dia udah nggak bisa melihat situasi yang lain lagi gitu. Intinya gitulah ya. Dia hanya fokus pada apa yang dia inginkan, yaitu ingin mendapatkan orang itu, ingin bersama orang itu gitu. Jadi keinginan yang besar, harapan yang besar itu akhirnya punya potensi besar untuk kekecewaan gitu ya. Maksudnya potensi besarnya ya dari harapan besar itu kan tersimpan potensi kekecewaan yang besar juga, ya nggak sih? Di balik harapan yang besar ada potensi kekecewaan yang besar yang ya bisa menanti gitu ya. Intinya gitu, tapi bukan berarti aku bilang kalian tidak bisa bersama ya, nggak juga sih. Sebenarnya justru aku melihat ada potensi third party situation ini berjalan mulus gitu. Jadi third party ini bisa bersama orang yang dia inginkan, entah apakah ini kalian atau siapa, karena ini general reading gitu ya. Tapi aku melihat Sagittarius ini akhirnya bisa bersama orang yang dia inginkan sih. Maksudnya bersama itu gini, masih bisa bertemu lagi dengan orang yang dia inginkan, masih berkomunikasi lagi dengan orang yang dia inginkan, terlepas ujungnya hubungan ini ke arah mana ya, tapi mereka masih bertemu lagi kok ya, masih ditakdirkan bertemu lagi. Gini, kalau ujungnya mau kemana, arahnya kemana, ini kembali pada kalian masing-masing ya. Kalian membawa arah ini kemana. Tetapi aku melihat kalian masih rekonsiliasi lagi nih dalam ya pertemuan atau komunikasi gitu. Jadi apa yang akan hadir selain finansial yang oke, yaitu rekonsiliasi atau union dengan third party. Iya, union sih, memang kalian masih sempat bersama, cuman ya balik lagi selanjutnya bagaimana itu kan kembali pada kalian. Union itu sendiri juga bukan berarti terus bersama dalam ikatan bukan berarti union itu juga selanjutnya kalian menikah dan selamanya bersama gitu ya, nggak juga sih. Maksudnya union itu bisa saja kalian tetap bersama gitu ya, macam-macam. Atau bisa juga union dalam arti ya kalian union secara perasaan gitu, dari hati ke hati itu sempat union gitu. Union dalam waktu relatif dekat sih iya, tapi maksudnya aku tidak bilang ini union untuk selamanya. Itu semua kembali pada kalian masing-masing. Dan balik lagi, tergantung sudut pandang soal union itu bagaimana. Apakah union itu diartikan menikah gitu? Kalau itu sih saya nggak bilang kayak gitu ya, maksudnya itu kembali ke kalian masing-masing tentunya. Tapi kalau union dalam arti hati kalian bersama union gitu, itu bisa jadi gitu ya. Cuman dalam waktu relatif dekat ini kalian masih akan bertemu secara perasaan, hati, komunikasi gitu, masih ketemu, masih ada union iya gitu. Tetapi sejauh mana union itu berlangsung itu kembali pada kalian, intinya gitu. Jangan sampai disalahartikan ya, maksudnya karena ini general reading gitu, jangan ditelan mentah-mentah gitu, jangan sampai salah kaprah gitu ya, jangan
anggap semua akan berakhir dengan cara yang sama gitu, oke, atau jalan yang sama, oke. Tapi di Nine of Cups sama Ten of Swords ini adalah situasi yang terlalu painful memang ya, karena itu tadi ya, keinginan atau desire-nya itu besar gitu ya. Ketika akhirnya nggak bersama, itu yang kalian rasakan gitu, terluka. Ini bisa saja kalian, bisa saja orang yang dealing dengan Sagittarius pun merasakan hal yang sama gitu. Tapi akhirnya mereka bertemu lagi nih, ada celah mereka bertemu lagi, mereka ngobrol lagi, komunikasi lagi, dan happy lagi gitu. Cuman sampai kapan ya itu kembali ke mereka gitu ya. Di kartu Six of Swords sama Eight of Cups, jadi aku melihat kalian masih ada pertemuan di antara kalian ya. Orang yang saling mencintai ini, third party atau Sagittarius dengan orang yang masih dia cintai ini, masih ada pertemuan gitu ya. Aku melihat seperti itu. Jadi di kartu Nine of Cups sama Ten of Swords tadi, yang luka tadi, yang sakit banget tadi, nah itu aku masih melihat ada obatnya nih, karena mereka masih bertemu, masih union, masih ya akan ada rekonsiliasi lah minimal dalam komunikasi gitu ya. Kalau kalian cukup renggang atau terpisahkan nih, ya nanti ada jalan untuk kalian bertemu lagi kalau aku lihat sih gitu. Jadi masih ada obatnya gitu, untuk ya setidaknya untuk beberapa waktu ke depan masih ada obatnya gitu. Oke, di sini ada Prince of Swords sama The Hermit. Ya kenapa beberapa waktu ke depan? Karena balik lagi itu semua kembali pada kalian ya, kembali pada kalian gitu ya. Beberapa waktu ke depan kan kalian bertemu. Nah, itu akhirnya menjadi obat ya. Segala luka kalian itu menjadi obat saat kalian bertemu, dan union dari hati ke hati ini, secara hati, secara komunikasi itu kan lumayan mengobati gitu. Tapi selanjutnya itu kembali pada kalian sendiri-sendiri, pada mindset kalian juga gitu ya. Kalau ada yang belum beres di situ gitu ya, ya mungkin itu bisa jadi hanya sesaat, tapi bisa juga itu untuk long term ya, untuk jangka panjang itu juga bisa. Dan balik lagi ya, intinya kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain, ya mungkin saja itu hanya obat sesaat, atau ibaratnya itu hanya analgesik aja ya, hanya meredakan sesaat. Tetapi kalau kita masih menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, pattern ini akan terulang lagi nih, sakit ini akan terulang lagi, rasa sakit ini bisa terulang lagi, terasa lagi gitu loh. Jadi itulah yang aku maksud ya, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan ini masih ada obatnya ya, sampai tahun ini, akhir tahun ini, mungkin masih beberapa bulan ke depan ini masih ada obatnya saat kalian bertemu lagi gitu. Tapi balik lagi gitu, selama mindset kalian menggantungkan, ini bukan kalian aja, siapapun ya maksudnya, selama mindset seseorang itu menggantungkan kebahagiaannya untuk kepada orang lain ya, jadi dia sangat bergantung sekali kebahagiaannya pada orang lain itu gitu. Itu cuma masalah waktu aja gitu ya. Rasa sakit itu bisa muncul lagi karena kan tergantung dinamika hubungan kalian, tergantung dinamika hidup kalian juga gitu ya kan. Seperti itulah intinya, oke? Ya, Prince of Swords, The Hermit. Ya, jadi kalau aku lihat setelah saat kalian melalui rasa sakit ini, begitupun mereka gitu, kalian tuh sebenarnya sama-sama refleksi, sama-sama menyelami situasi ini, memahami situasi ini, berpikir gitu ya, mencari pencerahan gitu. Jadi bener-bener mencerna keadaan ini gitu loh. Karena kalian juga bingung gitu. Ini bukan hanya kalian para Sagittarius, bisa jadi orang yang dealing sama kalian pun seperti itu gitu. Kalian sama-sama bingung soal situasi ini dan apa yang harus kalian lakukan gitu. Kira-kira situasinya kayak gitu ya. Gimana gitu, sakit tapi bingung harus melakukan apa. Ini semacam kayak sakit tapi nggak tahu harus pergi kemana gitu loh. Jadi situasinya kayak gitu. Nah, untuk itu kalian tuh kayak sama-sama mencerna keadaan ini gitu loh ya, memahami situasi ini gitu, dan memantapkan hati kira-kira apa langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan, bagaimana selanjutnya kalian menjalani hidup ini gitu, bagaimana kalian menyikapi keadaan ini, membuat keputusan soal ini gitu, seperti itu. Jadi itu adalah hasil yang akan keluar dari The Hermit ini, dari situasi pencernaan itu, pencernaan terhadap situasi yang ada gitu, berusaha menelaah atau mencerna keadaan yang ada ini ya. Jadi buah yang dihasilkan adalah bisa jadi keputusan itu gitu.
Oke. Nah, di kartu Nine of Cups, Page of Wands sama Prince of Swords, ini menurut aku adalah situasi di mana kalian lebih mengikuti passion kalian, hati kalian gitu. Walaupun mungkin kalian tahu ini adalah third party situation, tapi kayak kalian bukan berusaha, tapi kalian memilih untuk menerobos gitu. Jadi kayak free, tanpa rasa bersalah, dan ingin mengekspresikan secara jujur gitu loh. Jadi kayak gimana ya, orang jadi kayak situasinya kayak gini, orang nggak mau makan, misalnya dia ingin makan A gitu, tetapi kalau dia makan A nanti dia nih gimana ya, gimana ya enaknya, mungkin dia tuh pengen makan banyak gitu, tapi dia nggak mau nanti naik gitu ya, maksudnya massa badannya gitu, berat badannya naik, itu nggak mau gitu. Tapi dia pengen makan banyak nih, pengen makan yang enak-enak ini gitu. Jadi kayak akhirnya ya jadi dia nggak mau tahu, akhirnya dia makan sekarang dan olahraga besok gitu loh. Jadi kayak guilty pleasure kali ya, semacam kayak gitu. Jadi kayak emang ini kayak sesuatu yang bisa jadi akan disesali, tapi dia kayak nggak mau menyesali itu, dia mau bahagia, bahasanya itu kayak gitu. Jadi it's okay, dia makan sekarang, dia puas-puasin sekarang, dia nikmati sekarang. Jadi saat dia menikmati ini, dia nggak mau mikirin yang lain, dia cuma mau menikmati dan dia mau bahagia gitu aja. Jadi ini energinya seperti itu gitu, dia nggak mau melihat yang lainnya, pokoknya dia mau fokus menikmati kebahagiaannya saat ia merasakan itu, saat melalui itu gitu. Di kartu ini kan Nine of Cups sama Page of Wands kelihatan banget sama Prince of Swords ini gitu. Kayak gitu, itu energinya seperti itu. Jadi dia mau menghilangkan semua takut, gelisah, nggak enak, itu mau dihilangkan semuanya. Dia mau kayak jujur dan menikmati kebahagiaannya gitu aja. Oke. The Fool, Three of Cups sama Eight of Wands. Nah, di sini aku melihat akhirnya ada komunikasi nih di antara kalian. Kalau sebelumnya third party situation itu lebih pada perasaan, secara energi gitu, di kartu ini aku lihat itu lebih nyata lagi aksinya gitu, dimana kalian sama-sama melangkah gitu di jalan itu gitu. Jadi third party situation itu bukan hanya sekedar perasaan lagi, tetapi memang sudah ada effort juga dari kalian, dari kedua belah pihak lah ya, untuk hubungan itu, untuk kebersamaan itu. Oke. Three of Wands, Seven of Cups, Eight of Pentacles, The Chariot. Ini loh yang aku bilang, Sagittarius, di saat keuangan kalian membaik gitu, kalian seperti punya banyak pilihan gitu, termasuk dalam hal love life gitu, dan termasuk kalian dihadapkan pada third party situation gitu. Karena ya gimana ya gitulah ya, termasuk kayak gitu, nggak tahu ya. Di sini memang ada orang yang saat dia merasa memiliki materi yang berlebih gitu, di saat dia punya pilihan juga gitu, di saat itu juga dia ingin mengikuti desire-nya, passion-nya, hatinya, keinginannya kayak gitu. Oke, perasaannya gitu sih. Oke. Nah, seperti itu yang kulihat. Sepertinya sudah cukup ya, itu aja. Ada pesan lagi nggak ya? Gini, kalau pesan yang lain itu oke, Sagittarius, aku tadi juga udah melihat di sini ada Nine of Cups, di sini ada Ten of Swords. Betapa kalian itu sedang merasa terluka gitu ya. Ini kalau resonate ya, sakit banget gitu. Tapi sorry, ini klise yang akan aku bilang itu mungkin terdengar klise, tapi ya ini emang pesan yang aku dapat dan memang mungkin seperti ini gitu ya. Bahwa ya kamu itu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan sebelumnya, mungkin bisa jadi. Jadi ya emang ini sangat painful sekali ya. Di sini ada Ten of Swords ya. Balik lagi Sagittarius. Kalau kunci aku kayak gini Sagittarius ya. Semakin kalian berharap ya, semakin kalian terobsesi dengan harapan dan keinginan itu, semakin dalam luka kalian. Intinya gitu. Jadi coba kontrol itu. Menurut aku sih kuncinya di situ ya. Itu pertama. Kedua, memang tadi yang aku bilang itu terdengar klise bahwa kalian itu lebih kuat daripada yang kalian pikirkan. Ya ada juga sih quotes yang bilang gini, kita itu kita nggak tahu kita kuatnya sejauh mana, sampai bertahan itu adalah satu-satunya pilihan gitu. Jadi kadang gimana ya, katanya sih
cobaan itu tidak akan melebihi kemampuan dari individu itu gitu. Tapi sebenarnya aku setuju dengan quotes-nya justru bahwa kita nggak tahu seberapa jauh kita kuat gitu. Kita nggak tahu seberapa jauh kita kuat sampai bertahan itu adalah satu-satunya pilihan gitu. Jadi ya kayak gitulah ya kira-kira. Sebentar. Oke, aku bacakan aja quotes-nya. Jadi kira-kira begini. You never know how strong you are until being strong is your only choice. Ya, itu Bob Marley. Ya, Bob Marley ya. Oke. Ya kira-kira seperti itu sih emang. Jadi kayak kita nggak tahu, memang kita nggak pernah tahu ya sejauh mana gitu ya, bagaimana kuatnya kita gitu. Sampai menjadi kuat itu adalah satu-satunya pilihan gitu ya. Buat orang yang berpikir seperti itu, dia akan maju terus akhirnya ya, sampai dia sadar, oh ternyata dia sudah melangkah sejauh ini dan dia sekuat itu loh gitu. Tapi buat orang yang menyerah ya, itu yang ditakutkan ya. Kalau menyerah kan artinya dia mengakhiri gitu ya. Itu saat dia sudah berpikir ada jalan lain, yaitu dengan mengakhiri gitu. Tapi janganlah ya, jangan seperti itu, karena ini menurut pengetahuan aku pengetahuan aku banget nih. Oke. Gini, jadi kita itu punya semacam kontrak yang harus kita selesaikan gitu ya. Kalau kita tidak menyelesaikan di kehidupan kita saat ini, kita akan menyelesaikan itu di kehidupan yang lain. Jadi kalau orang memilih untuk mengakhiri dan skip gitu, sebenarnya dia tidak benar-benar selesai dari masalah itu, karena dia akan menghadapi itu di lain waktu gitu loh. Jadi lebih baik selesaikan sekarang, tuntaskan sekarang gitu ya, dan terima karma baiknya. Jadi setelah kita menuntaskan ini secara baik ya, proper gitu, nanti orang tersebut atau kita lah ya bisa menerima karma baik. Maksudnya gimana ya, orang ditimpa musibah gitu misalkan, dia berusaha menjalani ini sebaik mungkin gitu ya, di jalan yang fair gitu ya. Jadi dia nggak mau menambah ini dengan masalah baru. Menambah masalah baru itu maksudnya gini, dengan contohnya ya, orang berada di situasi yang sulit lalu dia justru melakukan hal-hal yang curang gitu ya, gitulah ya, curang gitu ya, yang merugikan orang lain gitu misalkan. Pokoknya di jalan yang jelas itu berlawanan dengan suara hatinya gitu. Takutnya itu kan memperburuk keadaan gitu. Nanti kedepannya dia hanya menuai hal yang lebih buruk lagi gitu. Takutnya seperti itu gitu. Tapi kalau orang itu berusaha stay di jalan yang fair gitu, walaupun keadaan sulit gitu ya, dia berusaha tetap konsisten dengan prinsip dan suara hatinya gitu. Nantinya setelah dia sudah menyelesaikan kontrak itu, dia bisa menuai karma baik. Karma baik dari konsistensi ya. Konsistensi hatinya yang berusaha berjalan di jalan yang dia yakini itu benar gitu loh. Maksudnya yang di jalan yang lurus ya, yang berusaha tidak melukai orang lain gitu, atau tidak ya gimana ya ya pokoknya berusaha fair lah intinya gitu ya. Ketika dia konsisten untuk berusaha fair dengan dirinya, dengan hidupnya, dengan orang lain gitu, itu akan jadi manifestasi baik juga untuk dia di kemudian hari gitu loh maksudnya gitu. Jadi intinya sih seperti itu. Jadi intinya kalau menurut aku ini kayak mata kuliah gitu loh. Saat kita nggak lulus satu mata kuliah, kita kan harus mengulang itu terus sampai lulus gitu ya. Kalau kita keluar dari kampus itu kan bukan berarti urusan itu selesai gitu, kayak tetap aja itu belum selesai gitu loh maksudnya, ya kan? Ya belum selesai. Jadi kita nggak dapet gelar, kita nggak tidak disahkan gitu, lulus gitu. Ribet juga ya. Tolong, oh my god. Jadi gini, maksudnya kalau nggak lulus mata kuliah gitu kan, kita harus mengulang toh gitu. Nggak bisa skip. Kalau skip maksudnya kita akhirnya, bukan kita lah, kalau orang itu skip berarti orang itu DO gitu, keluar dari kampus itu kan, itu tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Dia tidak selesai di mata kuliah itu dan dia tidak mendapatkan gelarnya, mungkin tidak mendapatkan kelulusannya, artinya masalahnya tidak selesai gitu. Dia cuma skip dari situ gitu aja sih sebenarnya gitu. Dan ya begitulah intinya. Oke? Jadi intinya
termasuk dalam situasi ini gitu loh. Maksud aku tuh sesakit apapun ya, ada kan orang yang memilih untuk menyerah lalu mengakhiri gitu lah ya. Nggak harus aku teruskan ini mengakhiri apa, kalian tahu maksudnya. Tapi lebih baik jangan, jelas jangan, karena ya cari orang yang bisa membantu kalian minimal menjadi pendengar yang baik gitu ya, untuk menguatkan kalian bahwa harusnya ada titik terang lah ya, harusnya ada jalan keluar gitu ya, harusnya ada celah itu gitu. Karena kalau mengakhiri itu, skip itu saat ini, itu cuma masalah waktu aja. Kita harus menyelesaikan itu, menyelesaikan unfinished business itu gitu. Kalau tidak sekarang, di lain waktu, masalahnya kayak gitu. Jadi lebih baik selesaikan sekarang, tuntaskan sekarang, oke? Jadi itu aja kalau dari aku untuk untuk Sagittarius. Pesan lainnya adalah kalau kalian merasa terjebak di circumstances yang toxic ya, dengan orang-orang yang toxic, dengan keadaan yang toxic ya, lebih baik kalian eliminasi saja yang toksik itu gitu ya. Jadi kalau ada orang yang hanya mengganggu kedamaian kalian gitu ya, hanya memperkeruh situasi kalian gitu ya, nggak membuat kalian happy gitu ya, jadi hanya meracuni gitu loh, meracuni kebahagiaan kalian ya, lebih baik kalian move on dari orang kayak gitu, eliminasi hal-hal seperti itu di hidup kalian gitu loh ya, demi kebahagiaan kalian, demi kedamaian kalian, kenyamanan kalian, karena dua hal itu akhirnya membawa kalian pada kebahagiaan kalian tentunya ya. Oke, itu aja kalau aku lihat, dan aku melihat ada situasi yang baik yang akan datang di hidup kalian dalam hal love life, dalam hal materi. Dalam hal love life itu akan ada pencerahan, oke? Seperti itu. Jadi setelah ya painful ya, sakit banget ini, akan ada pelangi kalau aku lihat ya buat kalian. Oke, Sagittarius Sun Moon Rising. Oke. Itu aja dari aku. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya, oke? Nah, soal third party itu kan situasi kalian macam-macam ya, Sagittarius. Jadi gimana ya? Third party ini situasinya macam-macam. Intinya tuh kita nggak mungkin bohongi hati kita, ya kan? Kita nggak bisa membohongi hati kita. Yang penting kita jangan setengah-setengah ya. Move on sekalian. Kalau memang mau kembali sekalian gitu. Tapi yang penting gimana ya, kita memang nggak bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk memilih jalan yang fair untuk diri kita dan orang lain gitu ya. Bukan berarti kita hanya memikirkan orang lain lalu kita mengabaikan diri kita sendiri, lalu kita tidak fair juga sama diri kita, nggak kayak gitu juga gitu. Tapi berusaha mencari jalan yang paling fair atau lebih fair gitu ya. Seperti itu, walaupun memang pasti ada pihak yang tidak dipuaskan di sini ya. Memang kita nggak mungkin juga memuaskan semua pihak. Tapi intinya tidak perlu membohongi diri sendiri, jujur aja gitu ya kan. Misalkan kalian punya kebebasan untuk memilih sama siapa ya, it's okay gitu. Kalau memang sama-sama mau, pilih jalan yang baik untuk kalian bersama. Intinya seperti itu aja pesan dari aku. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck buat kalian Sagittarius, bye.